Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Lovita Pratama dengan NIM 063 dari kelas AKS 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggelapan pajak atau yang biasa disebut dengan tax evasion. Apa sih tax evasion itu? Jadi, penggelapan pajak secara ontologis merupakan suatu manifestasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh subjek pajak melalui serangkaian tindakan ilegal yang bersifat aktif, sistematis, dan deliberat, yang secara spesifik dirancang untuk mengeliminasi, mereduksi, atau meniadakan kewajiban utang pajak yang seharusnya timbul berdasarkan fakta-fakta ekonomi yang terjadi. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran fundamental terhadap norma-norma hukum perpajakan yang bersifat imperatif, di mana wajib pajak dengan kesadaran penuh melakukan manipulasi data keuangan, penyembunyian objek pajak secara material, atau memberikan representasi yang menyesatkan kepada otoritas fiskal demi mengejar keuntungan ekonomi personal yang bersifat melawan hukum. Penggelapan pajak harus dipahami sebagai bentuk perlawanan pajak aktif yang dicirikan oleh adanya elemen malafide atau niat jahat, di mana wajib pajak secara sadar merekayasa struktur pelaporan keuangan guna menyamarkan realitas kemampuan ekonomis mereka, sehingga kontribusi nominal yang disetorkan ke kas negara berada jauh di bawah nilai ambang batas yang secara substansial diamanatkan oleh undang-undang. Dalam diskursus akademik, hal ini harus dibedakan secara tegas dari tax avoidance atau penghindaran pajak. Jika penghindaran pajak beroperasi di area abu-abu hukum dengan memanfaatkan celah peraturan tanpa melanggar bunyi undang-undang, maka tax evasion atau penggelapan pajak berada di area hitam yang secara langsung melanggar batasan hukum formal. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada niat jahat dan penggunaan cara-cara curang seperti pemalsuan data yang tidak ditemukan dalam strategi penghindaran pajak yang sah. Secara yuridis, sumber hukum utama penindakan penggelapan pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami penguatan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam UU HPP, klasifikasi tindak pidana pajak dipertegas pada pasal 38 untuk kealpaan atau kelalaian dan pasal 39 untuk unsur kesengajaan. Namun, aspek krusial yang perlu dicatat adalah diadopsinya prinsip ultimum remedium yang lebih moderat dalam UU HPP. Prinsip ini memosisikan hukum pidana sebagai upaya terakhir di mana pemerintah lebih mengutamakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada pemidanaan badan. Hal ini tercermin dalam pasal 44B UU KUP di mana wajib pajak tetap diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajak beserta sanksi denda meskipun proses penyidikan telah dimulai, guna menghentikan tuntutan pidana demi kepentingan penerimaan negara. Faktor penyebab terjadinya tax evasion sangat multidimensional. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Siti Kurnia Rahayu, perilaku ini dipicu oleh interaksi antara tarif pajak yang tinggi dengan rendahnya tax moral atau moralitas pajak di masyarakat. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau melihat adanya penyalahgunaan uang pajak oleh oknum birokrasi, dorongan untuk melakukan penggelapan meningkat sebagai bentuk perlawanan atau efisiensi biaya yang menyimpang. Selain itu, kompleksitas administrasi dan persepsi mengenai rendahnya kemungkinan terdeteksi oleh otoritas akibat pengawasan yang belum merata turut menjadi katalisator utama bagi wajib pajak untuk mengambil resiko melanggar hukum demi keuntungan finansial jangka pendek. Bentuk-bentuk penggelapan pajak di lapangan seringkali melibatkan teknik yang canggih. Selain metode konvensional seperti understatement of income atau melaporkan penghasilan lebih rendah dan overstatement of expense atau menggelembungkan biaya, praktik yang paling krusial dan sering dipidana di Indonesia adalah penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif sebagaimana diatur dalam pasal 39 AUU KUP. Dalam skala korporasi besar, penggelapan juga bisa dilakukan melalui manipulasi harga transfer yang tidak wajar ke entitas di negara surga pajak, atau melakukan pembukuan ganda untuk menyembunyikan arus kas yang sebenarnya dari jangkauan pemeriksaan pajak. Dampak dari penggelapan pajak sangat merugikan struktur ekonomi nasional. Selain menyebabkan defisit pada APBN yang menghambat pendanaan layanan publik, tax evasion menciptakan ketidakadilan kompetitif. Perusahaan yang jujur akan terbebani biaya pajak penuh, sementara pelaku penggelapan memiliki margin keuntungan lebih besar karena tidak membayar kewajibannya.
sehingga merusak level bermain yang setara. Secara makro, meluasnya praktik ini dapat mendistorsi data ekonomi nasional, sehingga kebijakan fiskal yang diambil pemerintah menjadi tidak akurat hanya karena didasarkan pada data pelaporan yang telah dimanipulasi. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah Indonesia saat ini menerapkan strategi pencegahan yang komprehensif. Penggunaan teknologi melalui Cortex Administration System bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan meminimalisir peluang kolusi antara petugas dan wajib pajak. Selain itu, Indonesia secara aktif terlibat dalam Automatic Exchange of Information sebagai langkah nyata untuk memberantas penggelapan pajak lintas batas negara. Pengintegrasian NIK sebagai NPWP juga menjadi instrumen penting dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan akurasi profil wajib pajak. Melalui kombinasi antara penegakan hukum yang tegas berdasarkan UU HPP dan reformasi birokrasi, diharapkan celah untuk melakukan tax evasion dapat semakin tertutup demi mewujudkan kemandirian fiskal bangsa. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang ilustrasi kasus penggelapan pajak perusahaan multinasional. PT Casarius adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkedudukan di Indonesia. Selain operasional dalam negeri, PT Casarius memiliki 7 cabang atau anak perusahaan di luar negeri. Sepanjang tahun fiskal 2024, PT Casarius mencatat penghasilan neto sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari dalam negeri sebesar 15 miliar, penghasilan dari Australia dengan tarif 30% sebesar 8 miliar, penghasilan dari Filipina dengan tarif 25% sebesar 5 miliar, penghasilan dari Korea dengan tarif 24% sebesar 7 miliar, penghasilan dari Malaysia dengan tarif 24% sebesar 6 miliar, penghasilan dari Inggris atau UK dengan tarif 25% sebesar 10 miliar, dan penghasilan dari Vietnam dengan tarif 20% sebesar 4 miliar, dan yang terakhir penghasilan dari Singapura dengan tarif 17% sebesar 9 miliar. PT Casarius secara sengaja melakukan rekayasa laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan dari Australia dan Vietnam tidak dilaporkan sama sekali dalam SPT tahunan di Indonesia. Yang kedua, penghasilan dari Singapura yang harusnya 9 miliar hanya dilaporkan sebesar 4 miliar. Dan yang ketiga, PT Casarius mencatat biaya fiktif di kantor pusat Indonesia untuk menyamarkan aliran dana dari Vietnam. Untuk pertanyaan, yang pertama yaitu hitung total PPh terutang dan PPh kurang bayar setelah kredit pajak pasal 24 yang seharusnya dibayarkan ke kas negara Indonesia jika perusahaan jujur dengan tarif PPh badan 22%. Yang kedua yaitu menghitung PPh kurang bayar yang dilaporkan oleh PT Casarius berdasarkan data yang telah dimanipulasi. Dan yang terakhir yaitu total kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik penggelapan dana tersebut. Untuk yang pertama yaitu perhitungan PPh terutang yang seharusnya. Jadi di sini menghitung total penghasilan kena pajak dari seluruh negara mulai dari Indonesia, Australia, Filipina, Korea, Malaysia, Inggris, Vietnam, dan Singapura. Jadi total akhirnya yaitu 64 miliar. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang dengan tarif 22% dengan rumus tarif PPh badan dikali total penghasilan kena pajak. Jadi 22% dikali 64 miliar sebesar 14 miliar 80 juta. Dan yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan neto luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikali dengan total PPh terutang. Sebagai contoh, negara Australia tadi penghasilan neto luar negerinya sebesar 8 miliar dibagi dengan total penghasilan kena pajak sebesar 64 miliar dikali dengan total PPh terutang yaitu 14 miliar 80 juta, jadi diperoleh hasil 1 miliar 760 juta. Untuk Filipina, Korea, Malaysia, Inggris, Vietnam, dan Singapura rumusnya tetap sama dan disesuaikan dengan jumlah penghasilan neto luar negerinya. Dan yang keempat, menghitung PPh yang dibayar di luar negeri dengan perhitungan tarif pajak dikali penghasilan itu. Contoh lagi, Australia tadi tarifnya 30%, jadi perhitungannya 30% dikali dengan penghasilan neto sebesar 8 miliar. Untuk hasilnya atau PPh yang dibayar sebesar 2 miliar 400 juta. Nah, untuk Filipina sampai dengan Singapura menggunakan rumus yang sama dan tarifnya disesuaikan. Yang kelima yaitu total kredit pajak. Penghasilan dari Australia sebesar 1 miliar 760 juta sampai dengan Singapura ini diambil dari penghasilan PPh maksimum yang dapat dikreditkan.
Semua dimasukkan dan totalnya menjadi 10 miliar 250 juta. Dan yang keenam, menghitung total PPh yang masih harus dibayar, yaitu sebesar 14 miliar 80 juta dikurangi dengan total kredit pajak 10 miliar 250 juta. Jadi hasil PPh yang masih harus dibayar yaitu 3 miliar 830 juta. Untuk yang kedua yaitu perhitungan PPh kurang bayar yang dilaporkan oleh PT Casarius berdasarkan data yang telah dimanipulasi. Ya, tadi berdasarkan data yang telah dimanipulasi, dikatakan bahwa Australia dan Vietnam tidak dilaporkan sama sekali dalam SPT tahunan. Lalu untuk Singapura yang harusnya 9 miliar hanya dilaporkan sebesar 4 miliar. Jadi kita hitung Indonesia, Filipina, Korea, Malaysia, Inggris, Singapura. Kita jumlah karena yang Australia tadi tidak ada dan Vietnam. Untuk Singapura 4 miliar. Untuk totalnya 47 miliar. Untuk yang kedua yaitu total PPh terutang dengan tarif PPh badan 22% dikali dengan total penghasilan kena pajak. Jadi 22% dikali 47 miliar menghasilkan 10 miliar 340 juta. Untuk yang ketiga, perhitungan PPh maksimum yang dapat dikreditkan, ini rumusnya sama seperti nomor 1 tadi, penghasilan neto luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. Sebagai contoh Filipina, di mana penghasilan neto luar negerinya 5 miliar dibagi total penghasilan kena pajak sebesar 47 miliar dikali total PPh terutang sebesar 10 miliar 340 juta, jadi diperoleh 1 miliar 100 juta. Untuk Korea, Malaysia, Inggris, Singapura, rumusnya sama, hasilnya seperti itu. Dan yang keempat yaitu perhitungan PPh yang dibayar di luar negeri dengan tarif pajak dikali penghasilan neto. Untuk Filipina, tarifnya 25% dikali penghasilan neto yaitu 5 miliar, menghasilkan 1 miliar 250 juta. Untuk Korea, Malaysia, Inggris, dan Singapura, rumusnya sama, disesuaikan dengan tarifnya, dan memperoleh hasil tersebut. Yang kelima yaitu total kredit pajak, dijumlahkan dari yang awal tadi, Filipina sebesar 1 miliar 100 juta, Korea 1 miliar 540 juta, Malaysia 1 miliar 320 juta, dari Inggris 2 miliar 200 juta, dan penghasilan dari Singapura 880 juta. Jadi total kredit pajaknya 7 miliar 40 juta. Nah, dan yang keenam, total PPh yang dilaporkan yaitu 10 miliar 340 juta dikurangi dengan 7 miliar 40 juta, memperoleh hasil 3 miliar 300 juta. Dan yang ketiga yaitu total kerugian negara akibat praktik penggelapan dana. Yang pertama ada selisih total PKP, di mana yang awal tadi harusnya 64 miliar, dilaporkan yang kedua sebesar 47 miliar sehingga selisihnya 17 miliar. Untuk yang kedua selisih PPh terutang dari 14 miliar 80 juta menjadi 10 miliar 340 juta, jadi selisihnya 3 miliar 740 juta. Untuk selisih kredit pajak yang awalnya 10 miliar 250 juta menjadi 7 miliar 40 juta, jadi selisihnya 3 miliar 210 juta. Dan yang terakhir selisih PPh kurang bayar awalnya 3 miliar 830 juta menjadi 3 miliar 300 juta, jadi selisihnya 530 juta. Jadi analisisnya, praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Casarius merupakan tindakan manipulasi laporan keuangan yang sengaja dilakukan untuk memperkecil kewajiban pajak di Indonesia. Perusahaan ini melakukan rekayasa dengan tidak melaporkan sama sekali penghasilan neto yang berasal dari Australia dan Vietnam dalam SPT tahunan. Selain itu, PT Casarius melakukan pengecilan nilai laporan atas penghasilan dari Singapura, di mana jumlah yang seharusnya dilaporkan sebesar 9 miliar hanya dicantumkan sebesar 4 miliar. Untuk menutupi jejak aliran dana dari Vietnam, perusahaan bahkan mencatatkan biaya fiktif pada operasional kantor pusatnya di Indonesia. Dampak langsung dari tindakan ini adalah berkurangnya total penghasilan kena pajak yang dilaporkan menjadi hanya 47 miliar, jauh di bawah angka kejujuran yang seharusnya mencapai 64 miliar. Hal ini menyebabkan PPh terutang yang dilaporkan hanya sebesar 10 miliar 340 juta, padahal nilai yang seharusnya dibayarkan adalah 14 miliar 80 juta. Setelah diperhitungkan dengan kredit pajak pasal 24, PT Casarius hanya melaporkan PPh kurang bayar sebesar 3 miliar 300 juta. Selain kerugian material, manipulasi ini menciptakan ketidakadilan iklim usaha bagi perusahaan multinasional lain yang patuh pada regulasi perpajakan Indonesia.
Secara hukum, penggunaan biaya fiktif untuk menyamarkan aliran dana merupakan pelanggaran serius yang dapat memicu pemeriksaan pajak mendalam dan pengenaan sanksi administrasi hingga pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Dampak jangka panjangnya adalah berkurangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, serta rusaknya integritas kepatuhan pajak perusahaan di mata otoritas pajak domestik maupun internasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.